Selasa 28 Desember 2021, alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu di Direktorat Poltekkes Yogyakarta. Mau lihat tuh gedung. Di Jogja ini unik, punya pembangunan gedung dua. Satu di kampus utama di Jalan Tata Bumi, terus ada lagi kampus di jurusan ATLM, terus satu lagi kampus yang kebidanan ya. Kampusnya ada 4 lokasi. Nah, ini kita lokasinya ada di Jalan Tata Bumi. Nanti bisa di shoot ya lokasinya yang pakai Google Earth gitu ya. Nanti lihat lokasinya. Nah, uniknya di Jogja membangun dengan pendanaan yang bertahap, baik dengan dana PLU dan juga dengan dana dari RM. Nah, pola-pola seperti ini kita coba upayakan dimaksimalkan pemanfaatannya agar nanti pengembangan Poltekkes itu bisa cepat lebih berkembang dan speed untuk memproduksi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan itu bisa dipenuhi sesuai dengan amanat dari rencana strategis Kementerian Kesehatan, amanat Presiden dan juga kesepakatan dari trilateral meeting baik Kementerian Kesehatan, Bappenas dan juga Kementerian Keuangan. Ini salah satu upayanya. Jadi sinergi dari RM dan juga dari PLU, contoh baiknya ada di Yogyakarta. Pak Direktur, ada komen? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tim Pak Edi dan kawan-kawan dari Badan BPSDM, sekarang Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Ya. Ini kami didampingi oleh sejawat hadir. Hari ini kita sama-sama melihat progres, insya Allah progres akhir dari satu pembangunan gedung 6 lantai, namanya proyeknya gedung pembangunan keperawatan gigi. Ya. Yang kedua, gedung pembangunan jurusan teknologi laboratorium medis. Nah, yang keperawatan gigi ini 6 lantai, alhamdulillah disuplai, dibantu, dimaksimalkan dana dari Rupiah Murni, sementara yang gedung TLM dari dana PLU. Nah, gedung yang keperawatan gigi ini memang sangat strategis. Karena saat ini teman kami di keperawatan gigi itu masih menempati tanah atau lahan milik Pemda DIY. Dan itu perpanjangan tiap 5 tahun. Dan kita berharap dengan gedung yang baru ini nanti teman-teman keperawatan gigi bisa remove sebagian ya, khususnya laboratoriumnya ada di kampus Indo. Kemudian juga untuk pengembangan aktivitas kemahasiswaan yaitu student center untuk aktivitas kegiatan mahasiswa. Dan juga di situ sebagian juga ada musola. Itu yang gedung 6 lantai ini. Nah, nanti silakan teman-teman Bapak tim dari Badan BPSDM bisa melihat, memberikan masukan ke kita kira-kira di penghujung tahun ini apa yang perlu kita maksimalkan untuk penyelesaian gedung ini. Jadi terus terang gedung ini sudah ditunggu sejak 3 tahun yang lalu. Ya, 18, 19, 20 harusnya tahun 2020 selesai. Tapi karena waktu itu negara membutuhkan dana untuk COVID, kita pun mengikhlaskan untuk dihibahkan ke negara dana yang 2020. Dan alhamdulillah ini atas perjuangan bersama, doa bersama dan bantuan dari sejawat dari BPSDM dan Direktorat Tenaga Kesehatan, kita tahun ini bisa dimaksimalkan untuk diselesaikan finishing. Jadi ini gedung yang sudah finishing. Tahun depan insya Allah tinggal pendaya gunaannya. Sedang TLM, analis laboratorium, ini juga kemarin juga sudah selesai, tinggal nanti mungkin sudah bisa dimaksimalkan untuk tahun depan juga. Yang 3 atau 4 lantai, 4 lantai ke bawah, 1 ke bawah, 3 ke atas. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas nama jajaran direksi kepada Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atau sejawat dari Badan BPSDM, termasuk dari Sesbadan, dari Kapus, dari PI, dan semuanya dari Badan atas upaya ini. Saya merasa sangat terbantukan sekali dengan adanya. Dan ini nanti multi use ini bukan multi use paket penuh tapi multi use bertahap itu. Ini bisa menjadi satu best practice lah untuk pembangunan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lihat ya gedungnya. Nanti yang jadi guide langsung Pak Direktur. Yang unik lagi di Jogja punya klinik. Nah, nanti kita lihat tuh kliniknya. Nah, ternyata kliniknya sudah kerjasama sama BPJS ya. Nah, punya Piker. Jadi sudah dapat pemasukan tambahan. Nah, bagus nih. Sementara itu ya. Oke, sampai ketemu di lokasi. Ya. Ya.
awalnya hanya ada duit realokasi sekian. Terus kita tawarkan waktu itu sih ke Bu Arini di Tanting, bisa nggak ngerjain? Karena kita ngasih tahun ini 2 kali 2 tahap, jadi ternyata bisa gitu. Jadi untuk akselerasi pembangunan kita bikin pentahapan proyek pekerjaan, vendornya atau penyediaannya beda, dikerjakan di waktu yang sama. Jadi speednya jadi cepat. Karena kemarin beberapa poltek kok bangunnya kok bisa bertahun-tahun, padahal ketentuan di PUPR itu kan maksimal 3 tahun. Nah, semua gedung di poltek yang bangunnya lebih dari 3 tahun itu selalu ada pertanyaan tuh, kok bisa bangunnya lama? Terus nanti ada yang iseng tuh nanyain di LSM gitu. Saya perhatikan semuanya selalu diawali dari ketentuan di PUPR yang nggak kita wujudkan atau nggak kita kerjain disiplin. Kemudian saat melihat gedung-gedung yang dalam proses penyelesaian, saya memberikan apresiasi. Ini prestasi Bapak dan Ibu sekalian di Poltekkes. Selamat. Kita kan udah lihat nih Bu, belakang ya gedung jurusan keperawatan gigi di Jogja kan udah dalam tahun yang sama bikin 2 gedung dan insya Allah jadi. Nah, ceritanya gimana tuh? Biar nanti teman-teman di Poltekkes lain bisa belajar ke Jogja. Oh iya, Pak Edi, makasih. Untuk gedung jurusan keperawatan gigi itu sejarahnya luar biasa, Pak. Merupakan sebuah bangunan yang kita rintis sejak 2018 itu merupakan pembangunan tahap 1 sampai dengan gedung struktur 3 lantai. Kemudian 2019 merupakan gedung struktur 6 lantai sampai dilanjutkan sampai atap. Sampai dengan atap. Artinya 2018 dan 2019 itu struktur 6 lantai. Ya. Kemudian karena ada pandemi Covid tahun 2020 off. Kemudian tahun 2021 kita lanjutkan dengan anggaran awal, yaitu menyiapkan beberapa lantai saja yang siap pakai. Dan itu membutuhkan karena secara keseluruhan awalnya memang membutuhkan anggaran 35 miliar. Itu dari awal sampai yang tahap itu pakai BLU ya? Dari struktur itu 35 miliar. Pakai duit BLU ya? Sehingga kita rupiah murni semua, pakai rupiah murni semua. Sehingga tahap 1 itu struktur 3 lantai, tahap 2 struktur 6 lantai, kemudian 2020 harusnya tahap 3 itu selesai keseluruhan, tetapi memang pandemi Covid. Kemudian 2021 membangun beberapa lantai yang siap pakai, jadi separuh. Itu dengan 9 miliar. Kemudian kita mendapat tantangan lagi dari BPSDM, dari Pak Edi nih, bagaimana kalau disempurnakan sekalian sehingga dari yang awalnya itu tahap 3 kemudian ditambahi dengan tahap 4. Tahap 4. Jadi sehingga 1 tahun ada 2 tahap. Betul, ya? Dalam 1 tahun dalam 2 tahap dan dimulai tahap 3 itu 1 Agustus 2021. Kemudian tahap yang keempat itu dimulai 1 September 2021. Selisih 3 bulan. Sehingga selisih itulah yang memang kita juga dalam kesulitannya kita dalam menentukan MC0 sebetulnya Pak. MC0 di masing-masing tahap, baik itu tahap 3 maupun tahap 4. Tapi itu kan beda ya antara tahap 3 sama tahap 4. Beda penyedia, beda pengawas, kemudian dengan anggaran, tapi bekerja dalam satu gedung dalam waktu yang sama, beda lantai. Ya. Itu yang dibedakan lantainya atau pekerjaan? Di pekerjaan dan lantai. Untuk tahap 3 adalah lantai 1 dan lantai 5 beserta lift dan electrical. Kemudian yang tahap 4 adalah
lantai di setiap dan arsitek. Ya. Ya, memang masing-masing mempunyai keunikan sendiri dalam penyusunan itu. Berarti ada kolaborasi yang cukup ya harus intens ya antara konsultan perencana ya. dengan teman-teman di pelaksana di direktorat, ditambah nanti dengan pengawas karena pengawasnya beda. Terus ngunci ngerubah RAP-nya, menyiapkan RAP untuk tahap 3 sama tahap 4. Ya alhamdulillah udah selesai ya. Sehingga kemarin pada saat rapat, ini uniknya adalah pada saat rapat kita harus ada perencana yang memang ideal dalam menentukan itu detailnya. Sehingga perencana bisa membagi bahwa mana yang harus dimonitor tahap 3, mana yang harus dimonitor tahap 4. Ya. Kemudian pengawas kita juga pengawasnya masing-masing sehingga memang punya loop sendiri untuk melihat masing-masing pekerjaan. Ya. Per hari ini udah berapa persen? Per hari ini 97,8%. 97,8. Kemudian yang satu 96,35%. Nanti bisa selesai. Kemarin itu bahan untuk rakor kemarin. Selesai masih tahun 2021 atau ada langkah-langkah akhir tahun? Lewat tahun? Untuk selesai pekerjaan maksimal 2021, kemudian masa pembersihan itu dari rekanan itu yang tahap 3 minta sampai dengan 2 minggu ke depan dengan jaminan bank garansi yang sudah kita selesaikan dengan bank dan ada jaminan tersendiri untuk penyelesaian itu. Sip. Nah ini untuk teman-teman di Poltek, artinya banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan di gedung pendidikan itu bisa terlaksana dengan berbagai upaya, ya. Baik dari sumber anggarannya, modifikasi dari teknik pengadaannya, upaya memodifikasi proses pelaksanaan sehingga dengan waktu yang tersedia kita bisa melakukan banyak hal secara cepat dan tepat. Tapi yang penting salah satunya adalah komitmen dan disiplin dari jajaran teman-teman di Direktorat Poltekkes setempat. Bu Arin, ini ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman? Ya. Gini Pak Edi, mungkin teman-teman semuanya bahwa monitor yang selalu harus on dari PPK dan penyedia, dan harus ada cohesiveness dari PPK dan penyedia. Karena kalau sudah ada klik atau ada konflik atau ada friksi dengan penyedia, kadang-kadang kita miss. Nah selama ini saya merangkul dari 2 penyedia yang ada, dari penyedia tahap 3 dan tahap 4. Kemudian saya juga merangkul pengawas, artinya pengawas juga secara objektif melaporkan pada saya capaian-capaian yang ada. Kemudian saya juga masih berhubungan baik dengan perencana, karena perencana ini mengawal dari tahap 1, 2, dan tahap 3, 4. Ya. Sehingga memang akhirnya adalah memang kekeluargaan Pak Edi. Karena saling percaya dan kita saling ngontrol, tetapi seninya adalah tegang tapi juga harus selesai Pak Seru. Edi. Jadi satu kata untuk sukses di direktorat dalam monitor untuk pengadaan khususnya gedung adalah kompak. Betul. Makasih ya Bu Arini. Satu lagi Pak, mungkin untuk pembangunan yang jurusan teknologi laboratorium medis, ATLM. Kita juga ada pembangunan 3 tahap. Itu bersumber anggaran dari BLU. Itu juga dengan kita juga 3 tahap itu juga 3 penyedia. Tahun 2018, 19, 20 itu beda sudah tahun, selesai. Beda tahun, beda penyedia. Karena memang struktur awal adalah 2 lantai, kemudian tahap 2 struktur 2 lantai, tahap 3 adalah finishing dan mebel. Nah untuk finishing ini kita juga kemarin sudah syukuran sudah selesai untuk yang teknologi laboratorium medis, dan dengan itu juga ada kondisi tertentu Pak Edi, karena memang berbeda penyedia, berbeda RAB karena harus ada penyesuaian RAB setiap tahun. Kemudian setelah berbeda penyedia itu juga berbeda idealisme masing-masing. Tetapi dengan core yang sama, nah itu juga unik dalam monefnya untuk yang gedung BL. Betul. Lesson learn dari banyak kasus bisa memberi referensi ke teman-teman di Poltek bahwa sesuatu yang rumit dan sulit kalau sudah kita pernah lakukan, belajar dari teman-teman yang sudah, bisa kita kerjakan. Sehingga nanti ini bisa jadi inspirasi ke semua Poltekkes bahwa kita bisa melakukan akselerasi dalam pengembangan Poltekkes
dan proses nanti untuk membangun generasi unggul SDM kesehatan yang baik bisa kita wujudkan segera sesuai dengan amanat Presiden, sesuai dengan amanat Menteri dan juga ada di Renstra kita. Dan kita juga korelasi Pak, korelasi saya harus tahu programnya jajaran kemahasiswaan, kita juga harus tahu programnya jajaran layanan akademik, sehingga sinergi itu bisa menghasilkan produk gedung yang sesuai yang diharapkan. Oke, sip. Makasih ya Bu Arini, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Moga-moga nanti kita akan jadi makin kompak nanti untuk dalam pengembangan SDM kesehatan di Indonesia. Terima kasih pembelajaran yang baik dari Poltekkes Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.